Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umroh reguler Star Jakarta, estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024. Start from 25,5 juta, DP 5 juta, 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaga. Ikuti proses umroh. Hubungi nomor 82311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Eniko. Iya. Halo. Apa aktivis rakyat jelata. Iya, mudah-mudahan kita tetap idealis ya guys, nggak gampang tergoda dengan apa rayuan-rayuan Sesat. iblis-iblis duit, ya kan? Ya, jadi pagi ini anjir, malam ini guys, sumpah ini malam, tengah malam kita jam hampir jam 11 malam ini kita. Kita mau membahas tentang Gubernur Riau, Bapak Gubernur Kepulauan Riau ya. Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Ya, yang beberapa hari ini kita udah bahas-bahas ini nih. Ya, ternyata masalahnya bukan cuma yang dia waktu jadi wali kota, Bupati Bintan. Jadi masalah apa lagi tuh? Ini ada salah satu aktivis juga dari Batam asli, Bapak Yusril Koto namanya. Jadi ada videonya, kita tonton dulu ya. Kita tonton dulu. Videonya kita tonton dulu. Warga Batam. Saat ini saya berada di Jalan Gajah Mada. Ini Jalan Gajah Mada. Atas itu adalah Dam Seladi. Seladi. Hancur jalannya. Ini yang saya tunjuk ini adalah itu perumahan Sandona. Sandona. Ini proyek tipu-tipu. Proyek tipu-tipu katanya. Iya. Ini pembangunan Jalan Seladi. Proyek tipu-tipu. Sini. Iya. Tipu-tipu. Guys, nanti videonya gue taruh di belakang ya. Aman. Ini gue tonton aja Saya dulu. minta kepada Bapak Kapolda Kepulauan Riau, Bapak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, usut ini Pak. Ini proyek tipu-tipu. Bukan fiktif lagi, tipu-tipu. Ini dokumen kontraknya. Ada pula dokumen kontraknya. Tanggal 19 Juni 2024. Jadi Dinas PUPR Kepri. Jadi tolong Pak diperiksa Gubernur Kepri, Kepala Dinas PUPR Kepri sebagai pengguna anggaran, kemudian PPK. Periksa ini Pak, ini proyek tipu-tipu. Waduh. Kenapa saya bilang tipu-tipu Pak? Ini saya tunjukkan gambar. Ini jalan dibangun, manfaatnya untuk siapa Pak? Itu Pak, itu Sungai Ladi. Ini yang kera ini inilah pembangunan Jalan Seladi, jalan proyek tipu-tipu. Tidak ada manfaatnya masyarakat Pak. Hanya itu belakang perumahan Sadona itu adalah Sweladi. Sweladi akan ditimbun, akan dibangun perumahan. Ini gambar perumahannya Pak. Buset. Lengkap loh datanya beliau nih. Ini gambar perumahannya. Nah, saya bilang tipu-tipu Pak. Ini kontrak proyeknya tanggal 19 Juni 2024.
temuan, Pak. Ada temuan. Ini surat dengan surat rukun tetangga RT seolah-olah dibuat oleh RT. Seolah-olah. Perumahan Sadona. Tanggal buatnya mundur, Pak. Tanggal 5 Januari 2023. Isi suratnya seolah-olah perumahan Sadona, warga Sadona meminta ini jalan dibangun. Ini, Pak, seolah-olah Anjir. jalan ini dibangun atas permintaan warga Sadona. Ini suratnya, Pak. Ini yang dibuat adalah oknum kontraktor. Tetapi Pak, RT-nya nggak mau tanda-tangani. Nggak mau. Ini tipu-tipu, Pak. Beneran Surat tipu-tipu. ini seolah-olah dibuat RT, buatnya tahun mundur 5 Januari 2023. Seolah-olah isinya adalah jalan ini atas permintaan Warga Sadona. Proyek ini kontraknya ditandatangani 19 Juni 2024. Baru. Ini tipu-tipu. Berapa nilainya, Pak? Nilainya adalah 4,3 miliar. Buset. Ini jalan tipu-tipu. Tidak ada manfaat buat masyarakat. Adalah itu, Pak, di belakang untuk perumahan. Sungai Lani ditimbun. Tipu-tipu. Seolah-olah Anjir. jalan ini atas permintaan warga Sadona. Ini suratnya. Ini, Pak. Ditolong Pak Kapolda Kepri, Pak Gajati Kepri. Ini usut proyek tipu-tipu. Ini, Pak. Ini surat dibuat tanggal 5 Januari 2023. Dengan top surat RT. Ini perumahan Sadona. Ini, Pak, lihat nih, Pak. Ini, Pak. Ini tanggalnya 5 Januari 2023. Isi suratnya permintaan pembangunan IBA pembangunan jalan. Jalan ini, Pak, dibuat seolah-olah atas permintaan warga perumahan Sadona. Dibuat 5 Januari 2023. Proyeknya tanggal 19 Juni 2024. Ini proyek tipu-tipu, Pak. Tolong Pak Kapolda, Pak Gajati, periksa. Gubernur Kepri. Iya, Gubernur Kepri sebenarnya. Kontraktor BPK-nya. Periksa, Pak. Ini tipu-tipu. Tipu-tipu dia. Manfaatnya jalan ini dipegang itu dari perumahan. Sudah ditimbun. Saya tunggu, Pak. Terima kasih. Siap Pak Yusril Koto. Pak Yusril Koto udah lihat lo ya? Udah lihat. Udah. Proyek tipu-tipu gitu ya. Tipu-tipu. Jadi Ansar Ahmad nih banyak kali ya dugaan tipu-tipunya. Kayaknya senang bermain dalam tipu-tipu. Atau memang tinggal di dunia tipu-tipu. Atau begitu. Atau sengaja menggunakan trik tipu-tipu untuk mendapatkan cuan. Bisa jadi. Lumayan loh 4, sekian M. Tapi kalau tadi itu menurut informasi video tadi itu nih ternyata di belakang sana itu sampai nimbun sungai katanya. Anjir, berarti kan aliran alam itu, aliran air alam itu dimanipulasi. Itu kan mestinya ada AMDAL ya? Bisa jadi, harusnya kan. Harusnya karena apalagi itu kan terkesan ya terjadi pelurusan sungai gitu kalau gitu kan. Kalau ditimbun sini ya kan berarti kan buntu. Berarti kan itu harus dibelokkan tuh sungai. Kan ini kan udah berarti kan aduh ngeri banget. Mungkin juga di belakang sana akan dibangun sebuah perumahan. Mungkin juga lagi. Nah, siapa pengembangnya ya? Kalau ada perumahan di belakang sana, siapa pengembangnya? Nah, terus kan tadi yang warga Sadona tadi itu, Sandona apa Sadona tadi itu ya? Sandona itu dibilang bikin surat itu, tapi RT-nya nggak mau tanda tangan. Tipu-tipu itu. Tipu-tipu lah jelas itu. Berarti kan jadi manipulatif. Pak Ansar Ahmad gimana nih Pak? Jadi jangan menyalahkan kami aja Pak. Ternyata ada warga Bapak juga itu. Yusril Koto ini kan orang Batam ya? Orang Batam. Iya, orang Batam. Beliau ini orang Batam, aktivis Batam, malah berstatement itu di lokasi itu. Di lokasi diduga terjadinya jalan tipu-tipu. Jalan tipu-tipu gitu loh. Waduh, Ansar Ahmad. Padahal kalian kalau nggak percaya guys, cek aja ya akun TikToknya si Ansar Ahmad nih. Itu
Masya Allah loh. Apa lembut kalau ngomong. Halus banget. Iya. Pokoknya lembut banget. Iya, pencitraan banget kalau begitu ya. Banget. Jadi makin anu Pak, saya Pak, jujur aja ya, jiwa intelijen. Jiwa investigator. Iya, jadi apa nih? Meronta-ronta dia. Ada apa dengan Ansar Ahmad? Itu jalan nggak panjang loh tadi. Iya, tapi nilainya 4, sekian M. Oh, apakah gini? Menyala abangku tipu-tipunya. Pak Ansar Ahmad, gimana Pak? Jujur aja kami berharap ada penjelasan dari Bapak. Dan gini Pak, ada beberapa buzzer yang nyerang saya ngomong begini. Apa sih Aldo ini gitu? Ngapa sih ini? Kan bukan urusannya ini Batam. Hello, kami makanya belajar Sumpah Pemuda tuh, iya kan? Jangan lagi ada kami dipisah-pisah antar suku, antar ras, antar wilayah. Enggak, rakyat bersatu tak dapat dikalahkan. KTP udah Indonesia itu elektronik. Dan kami jangan dipisah-pisah karena kami nggak stay di Batam terus kami nggak boleh memperhatikan pejabat Batam gitu. Oh enggak begitu. Konsepnya tidak begitu Pak. Andai kata ada konsep begitu kami lawan. Ya. Kalau konsepnya begitu berarti kamu cipta negara sendiri dong. Nah iya. Dan akhirnya membuat rakyat ini memang ya. Divide et impera ini dari dulu. Dari dulu memang divide et impera. Iya. Adu domba terus. Adu domba. Jadi seolah-olah kalau gue datang ke Batam nggak boleh ngurusin pejabat Batam. Enak aja. Enak aja lu. Lu terima dana dari APBN juga kok. Iya. Diam. Nah ini guys buat informasi bagi kalian ya. Seluruhnya yang nonton ini. Ansar Ahmad itu bukan bermasalah di Bintan aja. Dan dia sampai hari ini belum juga menunjukkan apa itu namanya bentuk klarifikasinya beliau gitu. Mana klarifikasinya Ansar Ahmad? Kalau memang nggak salah bilang nggak salah gitu. Iya. Bantah dong. Bantah gitu. Jangan cuma diem bisu. Giliran dapat duit enak gitu. Ya jangan begitulah Pak. Ini kan ini sekarang terbukti nih bukan cuma kita. Bukan cuma kita yang ngomongin masalah yang di JPL di mana? Bintan. Ini di Batam. Di Batam nih ada proyek tipu-tipu kan? Ada proyek tipu-tipu. Orang Batam yang ngomong. Dan itu belum lagi tuh daerah-daerah lain yang berteriak anti. Akan banyak orang. Bapak minta maaf gue. Rakyat sekarang udah cerdas kok. Rakyat udah cerdas. Kalian paling ya menggunakan bawahan-bawahan kalian, kalaupun ada itu, ya yang akan mencoba menyerang kami di media sosial. Kami kasih tahu Pak, kami udah biasa diserang di media sosial. Udah biasa, udah mau difitnah model apa aja kami siap. Toh kami ini rakyat Pak, nggak kehilangan apa-apa kami. Hah? Iya. Karena kami mencintai bangsa ini Pak. Karena kami peduli pada negeri ini, maka kami harus jaga uang-uang kami. Uang-uang saudara kami. Saudara-saudara kami. Yang dia ambil dari keringat mereka. Melalui pajak-pajak. Pajak naik terus. Oh pajak naik terus segala macam. Belum lagi pajak ini. Nanti kami teriak boykot pajak bingung lu. Jadi tolong Pak Ansar Ahmad. Ya tolong Pak Ansar Ahmad. Dan Pak Ansar Ahmad dulu deh ya. Jadi gentle gitu. Iya. Gentle dulu. Keluar dulu. Ayo Pak. Jadilah pemimpin yang baik gitu. Minimal kalau salah ngaku. Kalau memang nggak salah, perjuangkan kebenaranmu. Jangan cuma diem. Kalau diem aja kami makin curiga, Pak. Memang salah, Bapak. Iya, betul. Bapak makin salah. Kalau diem, kelihatan banget Bapak salah. Kenapa? Takut mau ngomong. Bantah dong. Oh, itu nggak benar. Nggak benar ini. Ya, itu. Keluar dong statement Bapak. Tunjukkan mana yang nggak benarnya. Jangan cuma diem aja. Dan buat tadi kita bantu juga Bang Yusril ini tadi minta sama Kapolda Riau. Iya Pak, Bapak Ian ya. Nggak tahu siapa nama Kapolda. Bapak Ian ya, saya tahunya Pak Ian. Ya Pak Kapolda, Pak Irjen Ian. Tolong dong Pak, ini udah ada seperti ini. Ya kalau Kejati tadi dimintain tolong, udahlah Kejati kan sohib sama Pak Ansar ya katanya sih. Kabarnya sih. Iya, karena sudah ada perintah dari Kejagung juga Kejati nggak gerak-gerak, malah bahkan Kejati bilang tidak ada perbuatan pidana di situ. Kalau Kejati udah nggak bisa diharap dah ya. Enggak, ini Pak Kapolda deh. Mudah-mudahan Pak Kapolda melihat ini. Ya Pak Kapolda bisa mengambil tindakan. Itu udah jelas Pak. Lokasinya ada, yang berbicara ada. Udah ada semua. Udah ada semua. Surat-suratnya ada tadi. Videonya sudah viral. Kita tambahin viral. Kita tambahin viral lagi.
Dan masalahnya Ansar Ahmad ini dengan masalah ini jadi ada dua masalah sekarang. Yang satu berkaitan dengan DJPLD Bintan, yang satu tipu-tipu, jalan tipu-tipu. Ya, belum lagi masalah-masalah lain nanti yang bakal terkuak. Terkuak ini, Pak. Saya yakin akan banyak rakyat yang akan berbicara nanti. Dan kami nggak akan diam sampai Pak Ansar Ahmad berani bertanggung jawab. Ya. Dan kami akan terus menggerakkan rakyat untuk berbicara dengan lantang. Iya. Kami akan terus mendorong rakyat untuk bersuara berani lebih kritis. Karena apa? Karena ini negeri kita, kawan. Ini tanah air kita. Ini tanah dari leluhur kita yang harus kita jaga dengan darah dan nyawa. Hak-hak kita kembali kita ambil. Jangan biarkan kita ditipu daya. Jangan biarkan kita dibodohi. Jangan biarkan kita dibungkam. Suaramu menentukan nasib bangsa ini. Suaramu menentukan nasib daerahmu. Suaramu menentukan generasi setelahmu. Bersuaralah, kawan. Dan sesuai dengan konstitusi kok. Sesuai dengan konstitusi, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Iya, bukan di tangan gubernur. Bukan. Bukan, apalagi tangan presiden. Nggak ada. Nggak ada di tangan-tangan yang orang yang tanda tangan di proyek. Bahkan kontraktornya tadi RT-nya aja nggak tanda tangan. Oh, nggak ada tangan. Kok bisa itu ya proyek itu ada? Itu makanya. RT-nya nggak tanda tangan. Berarti kan simsalabim. Nah, ini Atau ada proyek tipu-tipu untuk mengambil uang rakyat. Nah, atau proyek untuk tambahan. Karena kalau lihat dari angkanya untuk sekelas Kepulauan Riau provinsi itu mungkin kecil ya, 4, sekian M. Tapi itu memang jalan kecil. Tapi di belakang jalan itu tadi itu mau dibangun apa sih? Ya itu kan jadi tanda tanya itu. Nah, apakah di belakang situ ada kepentingan oligarki? Oligarki mau bangun apa di situ? Nggak ada jalan sampai akhirnya pemerintah kita nyiapin jalan buat oligarki. Apakah begitu, Pak? Atau ada modus pelurusan sungai? Karena tanah sisanya kan lumayan jadi ya. Nah, bisa dijual lagi. Nah, kita nggak tahu. Ini yang perlu penjelasan dari Pak Ansar Ahmad, dan mudah-mudahan Pak Kapolda sekali lagi Irjen Yan, Pak Yan, tolong Pak diperhatikan masalah rakyat Batam ini, rakyat Kepulauan Riau ya, khususnya Batam yang untuk kasus ini, dan kemarin yang kita sedang selidiki juga dan investigasi juga tentang BJPL di Bintan ya. Ya. Yang daerahnya itu lama kering kerontang sekarang. Ada kopak sana, kopak sini. Nggak ada pohonnya. Pohonnya nggak ada, pohon ciptaan Tuhan. Pohon yang ya tumbuh sendiri, tumbuh liar. Ya, gitu tumbuh liar, bukan tumbuh yang ditanam gitu ya. Kalau ditanam kan ukurannya kan seragam nih. Terus jaraknya seragam rapi gitu, rapi. Ya, enak dipandang. Dan ini kan menjadi permasalahan khusus gitu Pak. Jangan sampai Kepulauan Riau dapat gubernur yang kedua begini lagi gitu. Bukan kami mau melarang Pak Ansar Ahmad untuk mencalonkan lagi, enggak Pak, enggak. Buktikan dulu ini bersih gitu nah. Iya. Buktikan aja dulu ini bersih. Selesaikanlah dulu. Iya, selesaikan. Jadi kami juga nggak jadi kepo gitu. Iya. Jujur aja Pak, saya sama Niko ini, kalau ngelihat ada dugaan pejabat-pejabat yang bangsat gitu, serius Pak, jiwa perlawanan kami itu meronta-ronta gitu Pak. Saya nggak dibayar datang ke sini nih Pak, nggak. Kami nggak dibayar. Kalau kami mau dibayar, sudah ngubungin Bapak sekarang. Iya. Oh iya, bisa Bapak bayar saya. Ya, tapi ini apa yang kita mau harap dari Pak Iskandar Tanjung Kesian? 4 tahun habis sudah uangnya. 4 tahun dia berjuang bro. 4 tahun ya. Dan Riau apa Kepri Jakarta, Kepri Jakarta. Iya, Tanjung Pinang, Batam, Jakarta. Aduh ya. Jadi jujur aja Pak, kami terus akan mengawasi Gubernur Riau ini, dan mudah-mudahan kedepannya kami mendapatkan yang lebih banyak lagi, akhirnya rakyat membuka borok-borok kalian. Ya, dan kami sangat senang itu. Nggak akan takut untuk menyampaikan ini ke masyarakat. Tapi sangat senang untuk membongkar borok-borok pejabat. Senang sekali. Karena dalam Islam Pak, ya membongkar aib saudara itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau membongkar aib yang menyangkut kepentingan orang banyak, itu disuruh. Karena itu termasuk dalam nahi mungkar. Melawan kemungkaran. Melawan kemungkaran itu dalam Islam Pak. Ini minta maaf ya nih. Ya, nggak apa-apa kan. Dalam melawan kemungkaran dalam Islam itu dengan tanganmu. Oke. Kalau nggak bisa dengan lisanmu. Kalau nggak bisa dengan hatimu. Dan dengan hatimu itu adalah tanda selemah-lemahnya iman.
kita nggak bisa dengan kekuatan, bukan berarti belum bisa, bukan berarti nggak bisa sih Pak, belum bisa dengan kekuatan. Ini masih dengan lisan Pak. Tapi ingat Pak, lisan itu bisa menggerakkan hati orang loh Pak. Lisan itu bisa menggerakkan hati orang. Buktinya Bapak kan, Pak Ansar Ahmad kan dengan lisan lembutnya, wah pencitraannya luar biasa. Tergerakkan orang-orang sama Bapak. Kita lihat nanti Pak, hati manusia tergerak dengan lisannya siapa sekarang? Ya. Lisan jujur rakyat atau lisan dusta pejabat? Itu aja, closing statement silakan. Oke, closing gue cuma sederhana. Kepadamu warga Kepri, berdirilah, bangunlah, dan bergeraklah. Bersuaralah, jaga bumi Kepri ini. Jaga hak generasi setelah dirimu nanti. Jangan mau lagi dibungkam, jangan lagi takut-takut, jangan apalagi gentar untuk menyuarakan kebenaran. Tetap teguh kawan, sesuai dengan kitab suci yang kita yakini, bahwa kebenaran itu harus kita katakan. Kebenaran harus kita junjung tinggi. Bersuaralah kamu dan jangan pernah takut. Tetap semangat, tetap melawan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Dan buat semuanya, gua kayaknya ini bukan kedatangan terakhir gua ke Batam dan Kepulauan Riau. Karena gue cinta di tempat. Ternyata alhamdulillah gue kemarin sempat berkeliling ngelihat banyak peninggalan ulama. Kalau di sini ulama-ulama Melayu luar biasa. Dan bertambah cinta gue sama bangsa ini, khususnya untuk warga Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau. Dan seperti katanya Niko tadi, tetaplah berkata benar. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mati tanam, apa takut? Betul. Ya, kalian bersuara mati, nggak bersuara mati juga. Lebih bagus bersuara sampai mati. Sampai mati. Kenapa rupanya? Berjuang mati, nggak berjuang mati. Lebih baik berjuang sampai mati. Kalau mereka berjuang mati-matian untuk jabatan mereka, kenapa kita nggak berani berjuang mati-matian untuk akhirat kita dan masa depan anak kita? Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nik, datang lagi kita nanti ya. Oke. Kita akan terus. Pak Ansar, maju Pak, maju ngomong Pak. FF2 penghemat bahan bakar, solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti fuel fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula canggih berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal